berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Allah El Shaddai, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan ketika kami lemah, ketika kami khawatir, ketika kami cemas. Tuhan memberikan kami penghiburan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang sedemikian rupa. Tidak ada Allah lain yang selain Engkau ya Tuhan yang boleh kami andalkan. Kami saat ini kembali bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan hadir di rumah-Mu di dalam Hari Anak Nasional. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh diungkapkan, disingkapkan kepada kami dan kami memahami, mengerti dan kami pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang lemah ini dan tolong setiap kami juga agar kami bisa fokus dan mengerti, memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini bukan pertama kali sebetulnya saya datang ke sini, tapi dulu masih belum dibangun seperti ini. Di bawah tahun 2008 ya. Siapa yang orang lama di sini 2008. Nah, di bawah itu ya saya pernah datang sini, tapi bukan khotbah di kebaktian umum, tapi di sekolah minggu pelatihan ya. Waktu itu di bawah siang hari kita pelatihan, memang agak ruangannya itu ya enggak terarah begitu ya saudara. Tapi bersyukur saudara-saudara di sini bertumbuh, jemaat makin banyak, juga ruangan gedung juga makin bagus. Saya duduk di situ, saya melihat sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Saya bergabung di GKY itu masih dulu GKJMB tahun 95 saudara ya. Jadi hampir banyak pos itu saya keliling karena saya ketua sub bidang anak dulu. Tapi sekarang udah enggak, sudah pensiun. Enggak, sebagai hamba Tuhan enggak pensiun, tapi saudara sekarang di sinode sub bidang anak itu tidak melatih atau apa, cuman hanya ketuanya itu hanya kebersamaan aja untuk kumpul ya, saling kenal, tapi tidak ada pembinaannya. Dulu di sub bidang anak bidang pembinaan, jadi saudara di situ saya makanya keliling seluruh GKI hampir semuanya ya, saya pergi kunjungi dan adakan pembinaan. Sekarang saya di Greenfield sejak tahun lalu, udah setahun Juli ini, 3 tahun yang lalu saya di Singkawang ya. Karena ternyata setelah evaluasi semua pelayanan saya saudara, saya melihat Tuhan arahkan saya ke misi. Ya, ke misi, tapi misi pelayanan anak, tetap anak fokusnya. Tapi misi pelayanan anak. Jadi waktu itu saya, ini sedikit sharing dulu ya. Saya 2018 lihat Singkawang banyak murid tidak ada guru. Jadi saya bilang sama Pak Regit, Pak kalau Tuhan kehendaki tahun 2009 itu saya sabbatical year, boleh nggak saya nggak sekolah tapi saya ke Singkawang aja 1 tahun. Saya pikir begitu ya. Pak Regit bilang iya doakan saja. Ibu bebannya di misi. Saya bilang saya nggak tahu deh, tapi kok kalau ke sono berarti misi ya kan. Saudara saya juga nggak tahu. Semua sebenarnya kita ini misi tiap hari ya. Jadi saudara setelah didoakan bulan Maret saya bicara, bulan Mei saya kena kanker saudara. Wah semua pada bilang gimana nih Ibu Trifosa mau ke Singkawang kena kanker ya bulan Mei itu. Ya saya juga nggak ngerti kenapa, ya udah jalanin aja obatin. Saya juga nggak tanya Tuhan, marah-marah sama Tuhan, Tuhan kenapa? Banyak orang bilang kamu kan udah pelayanan aktif dipakai Tuhan begini begitu. Kenapa Tuhan kasih kamu sakit kanker? Saya bilang saya nggak ngerti kenapa, tapi saya nggak tanya Tuhan kenapa ini terjadi, saya jalanin aja. Mungkin ada maksud Tuhan. Saya ingat cerita missionary. Dia mau pergi ke pedalaman suku primitif, udah siap semua. Tapi waktu mau berangkat kecelakaan, kakinya patah, harus diamputasi sehingga tertunda cukup lama. Ya dia nggak ngerti kenapa. Tapi dia obatin semua, akhirnya sembuh, dia pakai kaki palsu. Kemudian dia melanjutkan beban yang Tuhan berikan, pergi ke suku primitif. Sampai di sana orang udah mau makan dia. Dia bilang, dia kasih aba-aba ya, suruh tunggu dulu duduk, dia duduk, dia copotin kaki palsunya, dia lempar ke kepala suku. Kepala suku mau makan, ini apaan ya kaki manusia kok bisa dicopot? Kemudian mau digigit kok nggak ada rasa, nggak bisa digigit keras. Wah ini pasti dewa. Jadi nggak dibunuh, saudara nggak dimakan. Jadi bisa memberitakan Injil. Saya ingat cerita itu Tuhan,
Saya ada sakit kanker, kenapa mau pergi ke situ begini? Mungkin ada maksud Tuhan, saya jalanin aja saudara. Ternyata Tuhan pulihkan saya, Maret 2019 selesai semua paket kemo 12 kali saudara ya. Setelah itu pada kita, kapan mau pergi? Bulan Mei deh. Bulan Mei belum selesai, ternyata masih harus ada pengobatan ini itu. Akhirnya bulan Juli 2019 saya ke Singkawang. Tapi baru berapa bulan, belum setahun, pandemi saudara ya. Gak bisa kumpulin anak, gak bisa sekolah minggu, gak bisa kebaktian di sekolah saya datang. Jadi mau apa nih Tuhan, saya berdoa, saya mesti ngapain? Tiba-tiba Tuhan, waktu saya doa tanya Tuhan, Tuhan PI anak-anak secara pribadi, kan satu-satu boleh. Akhirnya saya hubungin kepala sekolah, oke, mulai dari kelas 6. Satu-satu dipanggil ke sekolahan, saya PI sehari 2 anak, 1 anak 1 jam, 1 jam sudah. Sekarang angkatannya baru lulus SMP, kelas 9 udah naik kelas 10, kelas 8, kelas 7, 3 angkatan karena 3 tahun saya di sana saya PI. Kemarin GKI Sunter rencana April akan ke Singkawang, ajak saya dengar sudah PI, dia akan suruh saya nanti juga kembali PI dan kita akan KKR anak di daerah di sekolah perintis dan di GKKB Tebas. Di Singkawang kita hanya PI, tidak KKR. Doakan saudara ya untuk pelayanan ini supaya Tuhan memberkati. Tapi hari Minggu-Minggu biasanya saya pelayanan di gereja, hari anak, Parents Day kayak gitu ya saudara, khotbah-khotbahnya yang lebih fokus ke pelayanan anak. Puji Tuhan, Tuhan memakai saya dan menjadi berkat bagi anak-anak maupun orang tua dan Tuhan membentuk saya sedemikian rupa dari SMP saya melayani sekolah minggu. Tuhan panggil saya, Tuhan beri beban ke pelayanan anak terus menerus kalau saya ceritain panjang saudara ya. Tapi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali fokus untuk anak ya. Pas hari anak ya. Anak bagi Tuhan. Tema kita anak bagi Tuhan. Oke ya. Anak bagi Tuhan maksudnya apa saudara? Anak bagi kan dibagi, diberikan ya. Diberikan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Nah saudara kita akan lihat keluarga. Ya, anak kan dimulai dari sebuah keluarga, pernikahan ya saudara. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah tujuan sebuah pernikahan? Tujuan menikah apa? Punya anak, nanti anak punya anak lagi, punya anak kita punya keturunan ya. Apakah demikian? Banyak orang bilang tujuan pernikahan itu memiliki anak. Nah kalau nggak punya anak, tujuan pernikahan bukan punya anak, bukan memiliki anak ya saudara. Nah bila tidak memiliki anak, apakah pernikahan tersebut menjadi gagal? Wah gak punya anak nih, gagal pernikahan kamu. Cari lagi sampai dapat istri yang bisa memberikan anak. Saudara, ketika pernikahan tidak dikaruniai anak, kemudian kita berusaha mencari anak, mungkin pungut atau mungkin cari istri kedua, istri ketiga. Saudara lihat di Alkitab, keluarga yang demikian problemnya makin besar. Abraham gak punya anak, tapi Tuhan janji mau kasih anak. Kemudian apa yang dilakukan Sarah? Cariin istri ini ya pengasuh saya, nikahin aja, dia masih muda, nanti dia punya anak. Akhirnya apa saudara? Masalahnya sampai hari ini keturunan Abraham dengan Ismail ya berantakan saudara, musuhan, musuh bebuyutan. Berusaha mencari anak. Kalau Tuhan tidak memberikan, enggak usah. Coba kalau dulu Abraham sabar sedikit, enggak usah dengerin Sarah. Udah nungguin Ishak yang lahir bukan Ismail. Tentu enggak ada kekacauan ya. Tapi hari ini kita lihat seperti itu. Dan masih banyak lagi keluarga-keluarga di dalam contoh di Alkitab. Ya saudara. Nah hari ini kita akan melihat satu contoh. Anak itu adalah sebetulnya karunia, anugerah. Itu pemberian. Gak ada usaha kita, itu anugerah, itu pemberian, itu karunia. Nah kita akan membaca ini dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan pada saudara dari terjemahan baru ya, Alkitab terjemahan baru, terjemahan kedua ya maksudnya ya. Karena saya dengar katanya ya
sekarang seluruh GKI harus pakai teksnya dari terjemahan 2. Ya, jadi saya beli Alkitab, sebenarnya Alkitab saya banyak saudara ya. Tapi ya udah akhirnya mau nggak mau harus beli Alkitab lagi untuk membandingkan. Tapi sebenarnya tidak banyak perbedaan ya saudara, tidak banyak perbedaan dari terjemahan lama dan terjemahan baru, hanya ada sebagian. Nah saudara kalau punya terjemahan yang satu, terjemahan pertama di handphone saudara, nanti saudara waktu saya baca lihat aja sedikit ya, perbandingannya ada perbedaan sedikit. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis, mengapa engkau tidak mau makan, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada seluruh anak laki-laki? Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, pergilah dengan damai, Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 19, keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Sampai ayat 21 kita baca, nanti saudara bisa lanjutkan baca di rumah. Saudara, di kisah ini tentang Hana ya. Mungkin banyak kali kita sudah mendengar tentang Hana. Siapa dia? Dia Hana itu adalah istri pertama dari seorang bapak namanya Elkana. Kenapa jadi istri pertama? Karena Hana tidak punya anak. Sehingga akhirnya si Elkana menikah lagi dengan Penina. Dan Penina punya anak. Karena Penina punya anak, dia seolah-olah meremehkan, merendahkan si Hana. Berarti Penina ini tidak sadar kalau anak itu anugerah Tuhan. Hagar waktu dia punya anak, dia merendahkan Sarah. Sarah mandul gak punya anak. Tapi kan akhirnya Tuhan berkati ya dengan karunia anak walaupun usianya 90 tahun. Ya tuh saudara, sesuatu yang kelihatannya mustahil. Ya, banyak di perjanjian baru juga ya. Bagaimana mustahilnya seseorang seperti Maria, dia belum menikah tapi bisa punya anak. Itulah Allah kita saudara. Allah sanggup, Allah mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Melampaui akal dan pikiran. Itu perbuatan Allah kita. Jadi jangan kita pikirin nanti Allah mestinya begini ya, begitu ya. Nanti kita berserah saja kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik. Ya, jadi kalau nanti kita nggak menikah, nggak punya anak apa, Tuhan tahu apa yang terbaik dan kapan waktunya Tuhan berikan anak atau Tuhan memang tidak memberikan kita anak, mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu ya. Saudara, Hana
Dia tidak mendapatkan anak sehingga dia dilecehkan lah istilahnya ya. Jadi setiap kali datang mau ke bait Allah beribadah, Hana dapat bagiannya banyak karena sesuai dengan jumlah anaknya. Sedangkan Penina ya, tapi Hana dia tidak dapat apa-apa. Dan bahkan dia seolah-olah dibully begitu ya saudara sama Penina. Jadi hatinya itu sedih bertahun-tahun seperti itu ya. Saudara bisa bayangin kalau saudara jadi istri pertama, terus istri muda saudara selalu ya ngeledekin ya, menghina kita, mengecilkan kita. Ya seperti itu. Jadi ini untuk bapak-bapak kalau bisa jangan lagi ya. Jangan cari istri kedua. Karena istri yang pertama nanti akan sakit hati dan kecewa. Dan saudara mungkin tidak bisa memahami bagaimana kondisi Hana. Tapi kalau seorang ibu yang gak punya anak pasti dia akan merasakan ya bagaimana perasaan Hana. Dia sedih karena Tuhan tidak memberikan anak kepada dia. Dan pada saat itu kalau kita baca tadi bagiannya, Hana tahu kemana dia harus mencari. Ketika sedih, ketika masalah berat, ketika susah, Hana berdoa di bait Allah. Hana berdoa sampai dengan kata-kata yang tidak diucapkan, saudara, nggak keluar. Tapi Tuhan itu mendengar. Kembali kita melihat, saudara ya, Tuhan kita itu walaupun kita nggak bisa mengatakan sesuatu lagi karena beratnya permasalahan hidup kita. Tapi Tuhan memahami. Kadang-kadang kita cuma bisa menangis, mengeluarkan air mata, nggak bisa mengungkapkan lagi dengan kata-kata. Tapi Tuhan mengerti kita. Jadi jangan pikir kalau saya berdoa, saya nggak bisa berdoa, tapi saya susah, saya sedih. Saya nggak bisa berdoa. Saya katakan, gak usah berkata-kata. Duduk di kaki Tuhan, berdoa diam di kaki Tuhan, Tuhan mengerti. Nangis di kaki Tuhan, Tuhan mengerti. Kesusahan hati kita, persoalan kita. Saudara, sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Allah yang El Shaddai tadi kita nyanyikan. Hana berdoa. Sekarang kebutuhannya adalah supaya dia punya anak. Di dalam pergumulan kesusahannya dia kepengen punya anak supaya dia bisa tunjukkan juga kepada Penina kalau dia juga bisa punya anak. Sampai dia menangis begitu rupa. Sampai Imam Eli menuduh dia seorang perempuan yang mabuk. Ya kalau mabuk sampai nangis-nangis kayak gitu ya mungkin lebih parah lagi sebenarnya kalau orang mabuk ya. Tapi nggak tahu kenapa si Imam Eli bisa nuduh si Hana itu seorang perempuan yang mabuk. Akhirnya Hana menjawab, saya bukan perempuan begitu ya. Saya ini perempuan baik-baik, saya perempuan yang sangat tertekan ya. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Perempuan yang suka minum anggur itu perempuan yang gak baik saudara ya. Tapi Hana mengatakan saya bukan perempuan tidak baik. Tapi saya perempuan yang sedang bersusah hati. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Dan saudara akhirnya Imam Eli berkata, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Saudara, setelah Imam Eli mengatakan demikian, Hana merasa tenang, saudara. Apa yang diminta Hana? Hanya seorang anak laki-laki. Nggak minta banyak-banyak, nggak minta setengah lusin. Ya, nggak minta dua sepasang, satu laki satu perempuan. Tapi dia minta hanya seorang. Kalau Tuhan kasih saya akan memberikannya. Dan menurut penafsir, saudara ya, di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kelima, di situ dikatakan waktu pujian Hana, nanti saudara baca, dia mengatakan perempuan yang mandul akhirnya melahirkan 7 anak. Jadi ada penafsir mengatakan setelah Samuel, Hana melahirkan lagi 6 anak. Jadi 7 anak, ini penafsiran saudara, tapi kita nggak tahu itu bagaimana betul apa enggak, tapi dari puji-pujian itu aja kita mengatakan setelah itu Hana punya 6 anak lagi. 1 dia persembahkan buat Tuhan sesuai dengan nasarnya. Ya saudara, jadi itu kira-kira Hana yang tadinya hanya minta seorang anak. Tapi Tuhan akhirnya memberikan lebih. Melampaui apa yang dipikirkan oleh kita. Saudara, setelah Hana melahirkan anak ya,
Dia tidak lupa akan janjinya, akan nasarnya kepada Tuhan. Nah saudara, ini juga kalau kita bahas tentang nasar ya saudara, kita perlu berhati-hati ya. Kalau kita bernasar kepada Tuhan, kita harus menggenapinya atau merealisasikan nasar kita. Jangan cuma di mulut ngomong, tapi kita harus menyatakannya. Banyak orang suka bernasar, janji sama Tuhan, tapi akhirnya apa? Lupa saudara ya. Setelah diberkati lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi di Alkitab ada lagi seorang bapak yang habis berperang dia bernasar. Siapa yang keluar dari rumah saya yang pertama kali itu saya berikan kepada Tuhan. Ternyata anak perempuannya satu-satunya. Tapi karena dia sudah bernasar dia harus menggenapinya. Saudara, Hana bernasar. Kalau Tuhan memberikan seorang anak, saya akan berikan buat Tuhan. Persembahkan buat Tuhan. Dan kenyataannya memang saudara ya, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan mengingat Hana. Waktu dia bersetubuh dengan Elkana, Tuhan membuka kandungannya. Jadi sekali lagi kita lihat, kandungan adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan bisa melakukannya. Karena dia Tuhan, El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Saudara, Hana memberikan anaknya setelah disapih. Saya membaca beberapa artikel ya, apa itu disapih? Artinya dia sudah tidak minum susu ASI lagi, ya. Pada zaman dulu itu semuanya ASI ya, saudara. Kalau sekarang banyak yang donatur ASI, ya. Kalau nggak punya ASI, wow banyak ada bank ASI, saudara ya. Bukan abang-abang, maksudnya bank duit, ada bank duit, ini bank ASI. Saudara, ada satu jemaat kita, ya orang tua murid sebenarnya dia belum jadi jemaat. Dia melahirkan anak 7 bulan dan dia nggak punya ASI, saudara. Jadi bagaimana nih, udah kurang bulannya, terus butuh susu supaya pertumbuhannya, tapi dia nggak punya. Dan kebetulan saat itu dia sedang bawa anaknya yang kedua itu berobat di Pontianak. Jadi di Pontianak itu ada bank susu, bank ASI. Jadi dia bisa ambil, saudara. Kalau dia mau pulang ke Singkawang, dia mesti bawa box untuk pendingin, karena susu ASI itu nggak boleh sampai nggak dingin ya. Jadi dia harus bawa itu, bawa pulang buat anaknya sesuai kebutuhan jumlah si baby itu sehari berapa, saudara. Sekarang ini luar biasa ya. Jadi kalau nggak punya ASI masih ada. Nah zaman itu memang nggak dikasih tahu Hana punya ASI atau enggak ya saudara. Tapi diceritakan bahwa Hana menyusui membesarkan anak ini yang dikasih nama Samuel itu sampai lepas susu, sampai disapih. Kira-kira 3 tahun maksimal. Ya udah 3 tahun lebih nggak boleh lagi ngedot susu ASI ya. Jadi saudara 3 tahun. Jadi kira-kira Samuel itu umur 3 tahun sudah diserahkan, dilepas oleh Hana untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa ke Imam Eli. Jadi masih sangat kecil. Saudara rela gak? Kalau gak punya anak, sekarang begitu punya anak, 3 tahun harus diberikan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Kalau di Singkawang saudara, orang punya anak banyak ya. Ada satu keluarga, anaknya 8 saudara ya. Terus akhirnya melahirkan, waktu saya datang itu hamil lagi, anak ke-9. Terus kita ada yang bilang, udah kasih orang aja ya, kasih orang. Nggak mau saudara, sayang. Kalau Lause Trifosa mau boleh taruh di Singkawang, tapi Lause kalau pulang Jakarta jangan bawa. Nggak boleh ya saudara. Terus ibunya juga nggak punya ASI, nggak ada bank susu saudara ya di situ. Akhirnya apa? Kita kasih susu SGM umur 0 sampai berapa ya, terus nanti udah besar umur berapa sampai berapa bulan itu ada ya sekarang, puji Tuhan ya. Memang mahal saudara. Terus orang tuanya nggak sanggup, biasanya saya yang kasih ya susu, berapa lama sekali saya berikan. Padahal anak itu masih butuh susu karena dia orang nggak punya, dia bikinnya kasihnya tajin saudara ya, masak nasi belum mateng itu airnya itu diambil buat bayi itu makan. Saya bilang jangan, nanti kurang gizi. Kalau kurang gizi nanti jadi bodoh. Nah banyak anak miskin kenapa jadi bodoh? Karena makanannya juga tidak bergizi. Saya menemukan itu saudara di Singkawang.
Anak-anak yang harusnya umur berapa, kamu harus pertumbuhan badannya berapa, beratnya berapa, tapi ini kurus kecil kayak anak TK. Ya saudara, kepintarannya juga kurang. Warna aja nggak tahu saudara. Nih Lausa pakai baju apa? Coklat, padahal saya pakai baju merah, saudara ya. Akhirnya saya suruh mahasiswa STT yang weekend, yang praktek STT AA di tempat saya kasih kertas warna, tolong kamu ajarin dia ya, saya kan gak ada waktu. Nih kertas warna 1 pack itu, ajarin warna. Ada yang mengatakan pada saya, dia buta warna kali. Saya bilang bukan, dia bukan buta warna, dia tidak tahu warna. Jadi kita harus ajarin. Karena orang tuanya depresi sebenarnya, jadi mamanya nggak bisa ngajarin anak. Sehingga kita perlu bantu dia. Kurang gizi, kurang pinter, jadi perlu diajar banyak. Nah saudara, Samuel masih umur 3 dikasih anaknya cuma 1 saat itu saudara. Bisa mengerti perasaan Hana? Tapi Hana tahu anak ini dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Yang penting saya sekarang punya anak. Ya, kalau tadi kan dia disebut perempuan mandul. Sekarang saya punya anak. Ya, saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Jadi anak itu sebetulnya memang bukan milik kita, tapi milik Tuhan karena dari Tuhan, milik Tuhan. Dan buah kandungan kalau kita bisa mengandung, kita bisa mempunyai anak itu adalah suatu upah, artinya pemberian, hadiah ya saudara dari Tuhan. Anak dari Tuhan, anak milik Tuhan, upah dari Tuhan, karunia Tuhan. Jadi berarti anak itu bukan milik kita secara pribadi ya. Karena itu layaklah anak itu dipersembahkan bagi Tuhan. Karena dari Tuhan. Kita dapatnya dari Tuhan. Jadi kita layak mempersembahkannya buat Tuhan. Kalau Tuhan minta, saya akan memberikan. Nah karena anak itu dari Tuhan, anak itu harus dijaga, dirawat, dididik dengan baik. Anak ada dalam tanggung jawab orang tua. Sayangnya saudara, banyak orang tua sudah mendapatkan anak, anaknya tidak dididik dengan baik ya. Anak itu dianggap malah merepotkan. Kasihan ya saudara ya, anak merepotkan orang tua. Jadi akhirnya anak itu tidak diperhatikan. Dan saudara, saya sebagai pelayan anak ya, sedih kalau ngelihat anak itu tidak diperhatikan, anak tidak dianggap. Ya, sehingga kadang-kadang orang tua yang bercerai itu kalau saya lihat egois ya. Egoisnya kenapa saudara? Enggak mikirin ini anak gimana. Pokoknya saya dengan pasangan saya udah gak suka aja sama dia. Ya udah, padahal udah dikasih anak sama Tuhan. Ya saudara. Tapi mereka pikirkan bercerai, ya udah anaknya sekarang mau kemana? Mamanya mau, bapaknya mau. Kalau dipikir saya posisi sebagai anak itu saudara. Kenapa saya harus punya papa baru? Kenapa saya harus punya mama baru? Kalau saya ikut papa, berarti saya punya mama baru. Kalau saya ikut mama, berarti mama saya kalau nikah lagi saya punya papa baru. Padahal papa, mama kandung saya masih ada. Saudara, itulah makanya saya di gereja, walaupun saya bukan konsultan pernikahan ya saudara, tapi kalau jemaat-jemaat itu anak-anak muda dulu adalah bimbingan saya. Kalau mereka mau bercerai biasanya saya datang, saya kasih tahu ya, pikirkan baik-baik ya. Jangan demi keegoisan kamu. Anak korban perceraian itu sangat kasihan. Kadang-kadang kita pikir kita enak aja saudara, tapi dia lupa perasaan anak itu bagaimana. Nah kalau Tuhan kasih kita anak, kita jaga dia, kita rawat dia, kita perhatikan dia. Jangan kita tidak menghitung dia sebagai orang yang punya perasaan, punya pikiran. Kemarin kita ada pembinaan dari Joshua Ting di Greenfield ya saudara. Terus kemudian Pak Joshua Ting dia cerita kalau kita itu pelayanan sibuk, tapi jangan lupa memberikan waktu untuk anak.
Karena anak itu memang adalah pemberian Tuhan. Jadi satu kali dia sibuk sekali karena harus persiapan mengajar. Dia kan dosen STT, rektor lagi di SBC ya saudara dulu. Jadi dia persiapan sampai dia gak ada waktu untuk anaknya. Anaknya pulang sekolah, buka pintu, panggil papanya pelan-pelan dari situ. Sampai bapaknya diam terus karena fokus untuk persiapan. Anaknya deketin, papanya panggil lagi, papa ya. Tapi dia bilang, saya gak ada waktu buat kamu, saya lagi sibuk. Akhirnya anaknya pelan-pelan pergi keluar. Kemudian dia biasa malam berdoa sama istrinya. Istrinya bilang, tadi anakmu itu kenapa kamu tidak dengerin dia mau bicara? Kamu tahu gak dia itu lomba umur 10 tahun apa ya waktu itu. Dia lomba lari, dia itu nomor 1 juara. Jadi dia mau kasih tahu kamu papanya, dia bangga. Tapi papanya tidak peduli. Gak mau dengerin dia mau ngomong apa. Akhirnya dia tanya anaknya, semalam kamu mau ngomong apa? Anaknya bilang apa? Enggak, gak ngomong apa-apa. Kehilangan momen. Ya saudara. Nah kita diberikan anak. Tapi kita tidak memberikan waktu kita. Kita tidak memperhatikan mereka, kita tidak peduli sama mereka. Kita pikir anak kita bawa aja sekolah minggu, nanti gereja guru sekolah minggu yang didik. Kita gak perlu ada bagian, salah saudara. Orang tua itu bagian terpenting dari pendidikan rohani anak di rumah sampai umur 3 tahun seperti Samuel. Musa, saudara Musa diurus sama mamanya sampai umur 3 tahun. Setelah itu dia dewasa, firman Tuhan atau apa yang pernah diajarkan tidak dia lupakan meskipun dia tinggal di Mesir, dia tinggal di istana, orang-orang di situ menyembah dewa-dewa, tapi Musa tetap ingat siapa Tuhannya. Tapi bukan berarti saudara didik anak sampai umur 3 tahun terus lepas ya saudara. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, didik dia terus sampai dia mandiri, sampai dia dewasa. Kalau kita didik dia dengan benar dari kecil, takut sama Tuhan, nanti dia dewasa, kita lepas dia kemana aja. Dia gak berani melakukan sesuatu dosa, walaupun gak ada orang tua. Kalau dia kita didik cuma takut sama kita, bukan takut sama Tuhan, nanti kita gak ada, dia berani melakukan dosa. Tapi kalau dia takut sama Tuhan, dimanapun dia tahu Tuhan itu ada di mana-mana, dia tidak akan melakukan kejahatan. Ada satu orang ibu, dia mau mengirim anaknya SMA, padahal masih SMA ya saudara, kan lulus SMP masuk SMA. Orang bilang anakmu masih kecil, kenapa kamu kirim keluar kota, jauh dari orang tua. Kemudian dia mengatakan, saya dari kecil bersama dia walaupun sampai SMP, saudara, tapi saya tahu bagaimana dia terhadap Tuhan. Dia tidak berani melakukan kesalahan. Walaupun saya tidak ada, karena saya sudah didik takut sama Tuhan. Saudara, kalau kita didik dia dengan benar, kita rawat dia, kita ajarkan firman Tuhan, karena Tuhan berikan kepada kita, titipkan ke kita untuk kita rawat, kita jaga, kita didik dengan baik, kita penuh tanggung jawab kepada anak kita. Yakinlah saudara, nanti dia besar, dia tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran yang saudara sudah ajarkan. Mazmur 127 ayat 4 sini mengatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Kita ini orang tua seperti pahlawan, kita dikasih anak-anak panah. Kita bebas mengarahkan, mau kemana arahnya. Kita yang menentukan saudara. Ya, sehingga anak itu ada, artinya anak itu ada dalam genggaman kita untuk mengarahkan anak. Kalau Tuhan berikan kepada kita anak, kita arahkan dia. Ya, sehingga kita lihat juga banyak orang tua ya. Bapak mamanya dokter, anaknya dokter. Ya, papa mamanya pedagang, anaknya pedagang. Walaupun sekolahnya udah yang lain-lain, tapi akhirnya jadi pedagang juga. Ya, nah saudara, ada juga papa mamanya hamba Tuhan, anaknya sekolah hamba Tuhan. Tapi kalau sekolah hamba Tuhan memang bukan suatu profesi sebetulnya saudara, tapi itu panggilan. Kalau orang tuanya hamba Tuhan, anaknya nggak ada panggilan, ya nggak harus ini kok
suami istri hamba Tuhan tapi anaknya nggak jadi hamba Tuhan. Saya bukan ngomong Pak Wongso ya. Pak Wongso saya nggak tahu anaknya jadi hamba Tuhan apa enggak. Tapi tidak harus saudara ya. Ya, jadi anak-anak hamba Tuhan tidak harus menjadi hamba Tuhan. Sebetulnya anak-anak dokter juga nggak harus jadi dokter kalau dia nggak ada panggilan. Ada seorang dokter di jemaat kita ya. Terus dokter ini dokter bedah digestif. Tapi anaknya bilang gini, dia jadi dokter tapi dia gak mau bedah digestif. Dia bilang gini, saya gak mau kayak papi, kenapa? Aduh setiap hari di rumah sakit malam-malam operasi, mendadak ada yang sakit usus buntu pecah, lagi operasi lagi. Saya gak mau, saya tetap jadi dokter tapi dokter yang lain. Saudara ya. Nah jadi kita lihat itu bagaimana orang tua mengarahkan anak kita ke depannya. Kita bisa memberikan gambaran profesi apa yang bagus, yang cocok buat anak kita. Itu kalau orang tua telaten ya, teliti terhadap anaknya, tahu bakatnya, karunianya apa. Nah, anak itu milik Tuhan, dari Tuhan kita rawat, kita didik, kita pelihara dia. Yang kedua, anak itu bukan milik kita sepenuhnya. Jadi kita hanya dipercaya untuk dijaga sampai anak itu mandiri. Tanggung jawab orang tua sampai dia mandiri. Tapi anak itu bukan sepenuhnya milik kita. Sehingga kalau dia udah dewasa, dia menikah, kita sebagai orang tua nggak usah sampai ini mamamu nih, biar gimana ini mamamu, papamu, kamu harus dengerin. Dia punya pandangan sendiri saudara. Ya, anak bukan sepenuhnya milik kita. Dia udah dewasa, biarlah dia mengambil keputusan. Sehingga saya lihat banyak keluarga saudara ya. Jadi udah pecah orang tua sini sama orang tua sini ikut-ikutan, tambah ruwet, tambah kacau. Ya. Karena apa? Karena orang tua merasa ini anak saya, yang satu ini anak saya. Akhirnya orang tuanya juga ikut bertengkar, ribut, ya. Jadi masalahnya bukan makin beres. Nah kalau anak itu bukan milik kita tapi milik Tuhan dan bagi Tuhan, ya. Karena itu bila anak kita pulang, maksudnya dipanggil pulang, meninggal dunia, ya, orang tua tidak perlu kecewa. Banyak orang tua yang anaknya meninggal, orang tuanya nggak bisa move on, sampai lama sudah, nggak mau pulang ke rumah, cari kos, cari kontrakan. Kenapa rumah kamu itu bagus kok? Saya bilang, karena kalau di rumah saya ingat dia terus, sampai lama berbulan-bulan sedih terus. Nggak bisa move on saudara ya. Tapi kalau kita tahu anak kita ini adalah milik Tuhan, Tuhan kembali panggil dia karena dia sakit, saya udah berusaha sebagai orang tua tanggung jawab, saya sudah berikan dia yang terbaik, tapi toh akhirnya Tuhan panggil, ya sudah ya, nggak usah sampai putus asa, kecewa, depresi gara-gara anak meninggal. Saudara ada yang begitu karena dia merasa posesif. Itu milik saya, kenapa Tuhan ambil? Orang dia milik Tuhan juga kok, ya anak bagi Tuhan, dari Tuhan, kenapa kamu merasa milik kamu sendiri? Ya saudara, jadi sebagai orang tua, kalau Tuhan panggil anak kita harus rela, ya karena itu kita sudah berjuang memelihara, mendidik dia. Dan kalau anak kita Tuhan panggil menjadi hambanya, kita juga harus rela. Anak bagi Tuhan. Kan dari Tuhan, untuk Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil dia meninggalkan dunia ini masuk ke surga lebih dulu daripada saya, dia bukan kurang ajar. Saudara, kalau orang yang di luar kekristenan, anak, orang tua, kakek nenek masih ada, cucunya meninggal, disabetin saudara. Saya kan jadi guru dulu ya, dipukulin pakai sapu lidi 5 biji. Dasar anak nakal, nggak mau denger, kamu kurang ajar, orang tua belum meninggal, kamu duluan. Waduh, dalam hati saya, siapa yang tahu umur ya? Kalau Tuhan memang mau panggil dia, kenapa dibilang dia kurang ajar? Ya memang Tuhan mau panggil dia. Saudara, jadi kalau Tuhan mau panggil kita rela. Dan kalau Tuhan mau panggil jadi hamba Tuhan, juga kita rela. Karena bukan milik saya. Ma, saya mau jadi hamba Tuhan. Pa, saya mau jadi hamba Tuhan. Kenapa jadi hamba Tuhan? Gak punya masa depan. Masa depan suram. Saudara, banyak ya orang tua yang gak mau anaknya jadi hamba Tuhan. Kenapa kamu
udah sekolah S2 tinggi-tinggi, jadi dokter, jadi apa. Kenapa sekarang mau jadi hamba Tuhan? Saudara, waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya udah kerja juga ya saudara, waktu itu udah jadi guru. Terus saya ada panggilan memang udah lama saudara. Tapi saya menolak panggilan Tuhan itu. 7 tahun saudara saya menolak panggilan Tuhan. Karena saya pikir kalau saya jadi hamba Tuhan, saya susah hidupnya. Saya gak bisa biayain orang tua saya, adik saya masih sekolah. Terus saya sekolahnya jadi hamba Tuhan, siapa yang biayain? Saya juga gak mau dibiayain, disponsorin sama siapa-siapa karena nanti ada ikatan dinas. Saya gak mau. Jadi saya tolak. Saya sekolah Alkitab malam, waktu itu sekolah teologi Reform Injili itu belum ada. Adanya lembaga Reform Injili di Balikpapan. Jadi saya ikut, saya daftar, saya sekolah Alkitab malam sampai 1,5 semester. Dan satu kali waktu saya pulang dari sekolah itu, sampai dari Balikpapan pindah ke Warung Buncit, situ saya sekolah Alkitab malam saudara ya. Satu kali teman saya yang enggak tahu saya ini dari gereja lain, dia bisa bilang, kamu kayaknya ada panggilan ya tapi kamu menolak. Saya kaget saudara ya. Malam itu saya bergumul, Tuhan mengatakan, kamu boleh lari dari siapa-siapa. Pembinamu di gereja udah ganti, enggak tahu kalau kamu mau jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan tetap tahu. Tuhan ingatkan melalui orang lain. Akhirnya hari itu saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, iya deh saya mau jalani panggilan Tuhan. Tapi 2-3 hari saya diam. Kemudian saya kasih tahu mama saya. Karena paman saya yang di luar negeri nggak tahu apa-apa tentang saya. Dia tanya, saya perlu dibiayain nggak? Saya kaget saudara. Begitu saya udah bilang iya 2 hari 3 hari saya nggak bilang siapa-siapa. Paman saya di Hong Kong waktu itu bisa nanya mama saya perlu dibiayain nggak sekolah. Langsung suara Tuhan, ini yang akan biayain kamu. Tapi gimana ya mama saya kan nggak tahu. Jadi saya ngomong dulu mama saya, Ma, saya ini ada panggilan mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah. Terus ntar kalau saya sekolah nggak bisa cari duit lagi. Dan siapa yang biayain saya sekolah? Saya nggak punya tabungan banyak-banyak. Coba tanya, mungkin paman mau biayain. Tapi saya tanya dulu, Mah boleh nggak saya jadi hamba Tuhan? Mama saya bilang, terserah kamu. Karena anak mama saya anaknya 5 sudah. Anak kedua, cici saya itu jadi hamba Tuhan. Kalau saya jadi hamba Tuhan lagi, kan ada 5, 2 jadi hamba Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, anaknya 8, kenapa Tuhan nggak panggil? Kenapa mama saya anaknya 5 Tuhan panggil 2? Saya terus menolak, saudara sendiri, diri sendiri menolak. Tapi akhirnya saya bilang sama mama saya, terus mama saya bilang, kalau Tuhan panggil kamu jadi hambanya, terserah kamu, nggak apa-apa. Mama saya merelakan. Saudara, akhirnya mama saya juga menikmati berkat Tuhan karena dia merelakan anaknya bagi Tuhan. Saya melihat saudara, sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi mama saya setelah dia merelakan saya dan akhirnya justru sayalah yang boleh dibilang menjadi penanggung jawab buat mama saya. Kalau dipikir jadi hamba Tuhan nggak mampu, nggak bisa membiayai orang tua, masa depan suram. Tapi rupanya nggak demikian. Saudara, kalau kita ikutin jalan Tuhan, anak itu dari Tuhan, bukan milik saya sepenuhnya. Kalau Tuhan panggil, itu bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai anak-anak itu melalui kita orang tua yang sudah mendidik, mengajar mereka dengan benar. Karena itu saudara, relakanlah kalau Tuhan memanggil anak kita, berikanlah kepada Tuhan. Kalau dia sampai harus dipanggil pulang ke rumah Bapak duluan, dia bukan kurang ajar. Tapi memang Tuhan mau panggil dia, karena itu lebih baik. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia menjadi hamba Tuhan, kita persembahkan buat Tuhan. Karena memang anak adalah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan untuk Hari Anak Nasional hari ini. Dan kalau kami melihat keluarga kami Tuhan, ada keluarga yang mendapatkan anak. Ada keluarga yang tidak mendapatkan anak. Tapi kami sekarang menyadari Tuhan, kalau kami tidak mempunyai anak bukan berarti pernikahan kami gagal. Kalau kami mendapatkan anak juga bukan artinya pernikahan kami sukses. Tetapi kami sebagai orang tua harus menjaga, harus merawat, mendidik mereka dengan benar di jalan Tuhan.
sehingga mereka ke depannya punya masa depan yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan mau panggil anak-anak kami menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kami juga akan rela memberikannya, karena bukan milik kami sepenuhnya. Anak itu adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.